Begini ceritanya ya. Menurut para orang tua kami yang ada di Desa Tornagodang, kami ini semua warga Desa Tornagodang, bahwasanya pada tahun 1971 kehutanan datang ke desa kami Tornagodang menjumpai mereka para orang tua kami. Setelah mengetahui bahwa di lokasi ini ada lahan tidur, jadi mereka memohon kepada para orang tua kami supaya diadakan reboisasi untuk keperluan kehutanan waktu itu. Jadi setelah disepakati oleh 14 orang perwakilan orang tua kami sepakat menandatangani surat penyerahan lahan Sialogo ini seluas 150 hektar untuk keperluan yang bagaimana dimaksud oleh kehutanan sebagai reboisasi. Nah, surat itu ada kita pegang sekarang sebagai dokumentasi fotokopinya yang diterima oleh beberapa pejabat yang lengkap. 10 setempel ada di sini, 10 setempel mulai dari kepolisian, kehutanan, Tukuni Sulu sampai provinsi, dan juga dilengkapi oleh muspika antara lain Buterpra, kecamat waktu itu masih asisten Wedana, dan Kapolsek. Jadi intinya di surat penyerahan itu maka kami berani mengklaim bahwa ini adalah milik kami, karena dalam surat ini diterangkan bahwa surat tanah seluas yang luasnya 150 hektar tersebut dikenal dengan nama Tornagodang, dan juga dilanjutkan bahwa keberadaan tanah tersebut, lokasi ini berada di dalam lingkungan kepala kampung desa Pasuruan Barat. Waktu itu memang Tornagodang masih tergabung di desa Pasuruan Barat. Jadi itulah kira-kira kami dengan yakin sekali bahwa ini adalah milik Tornagodang, yang kemudian dengan berjalannya waktu, demikian juga peraturan pemerintah ada yang berubah-ubah, maka pada tahun sekitar antara 2003 sampai 2005 kalau nggak salah, terbitlah SK Kementerian Kehutanan nomor 44 yang mengatakan bahwa status lahan Sialogo berubah menjadi hutan lindung. Nah, di dalam waktu tadi, semasa dalam rentang tahun 1971 sampai dengan 2000 sampai 2005 tadi, disinilah kesempatan warga desa Lumbaruhap, dusun Lubutolong, desa Lumbaruhap masuk menggarap ke lahan ini. Nah, karena ini kan sudah diserahkan oleh orang tua kepada negara, maka kami warga Tornagodang merasa bahwa ini urusan negara dengan Lumbaruhap. Maka kami tidak serta-merta komplain melarang mereka berkebun di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dengan bergulirnya waktu, maka pada tahun 2014
kemudian terbit lagi SK Kementerian Kehutanan nomor 579 yang mengatakan bahwa areal Sialogo ini, areal ini menjadi keluar dari kawasan kehutanan menjadi area penggunaan lain. Artinya sudah kembali kepada pemilik semula. Siapa dia pemilik semula? Tentu yang menyerahkan. Nah, disitulah kami yakin sekali bahwa ini adalah milik kami. Untuk itu, maka setelah kami merasa bahwa ini kami perlukan, jadi kami mengadakan pembersihan lahan, membuka menebang-nebang kayu yang ada di sini dengan kami bekerja sama dengan siapa yang mau pengusaha yang kira-kira sependapat dengan kami untuk mengelola kayu yang ada di sini, untuk kemudian nanti kami akan memanfaatkan lahan ini untuk kemaslahatan warga kami. Nah, siapa saja nanti yang mau pengusaha yang mau bermitra dengan kami sesuai dengan keinginan kami, dengan mereka lah kami bekerja sama untuk mengoptimalkan lahan ini menjadi kesejahteraan masyarakat Desa Tornagodang. Nah, adapun kemarin di sini beberapa hari yang lalu ada pun di sini aksi demo. Sebenarnya kami sendiri tidak mengatakan itu aksi demo karena masyarakat dibenturkan dengan masyarakat. Itu oleh ulah oknum seseorang kan. Itu disetting. Artinya kami lihat kemarin sepertinya mereka udah terlatih. Nah, jadi seharusnya kalau demo itu ya ke korporasi, kalau enggak ke instansi. Nah, di sini nyata-nyata dia orasi atas ketidakpuasannya dengan laporannya ke pihak Polres karena tidak direspon, maka dia membawa warganya berhadapan dengan kami, dibenturkan dengan kami. Seandainya tempoh hari ada di sini kejadian, bagaimana tanggung jawab dia? Sejauh mana? Nah, ini kami pertanyakan. Jadi ini supaya ditanggapi dengan positif, terutama yang sudah nyebar di media-media sosial. Saya mohon supaya siapa saja menanggapi, merespon ini dengan sangat arif dan bijak. Jangan hanya dengan menanggapi sepihak. Oke, kami welcome siapa saja yang mau cari data ke kami atau sejarah historis sejarah ini, kami terbuka. Masalah kapal batas desa termasuk Sialogo ini, dalam pesan-pesan orang tua ataupun nenek moyang kami dulunya waktu membentuk desa ini dengan desa Lumbaruap yang berdekatan, orang tua kami setuju dengan orang tua Lumbaruap, sepakat mereka membuat batas desa bila secara baik. Artinya orang itu kerjasama bagaimana untuk batas desa kita, desa Tornagodang dengan desa Lumbaruap. Mereka itu sepakat dengan yang erat lah hubungan mereka. Sehingga mereka dua belah pihak desa Lumbaruap dan desa Tornagodang sepakatlah membuat inilah batas desa. Inilah batas desa kita, yaitu desa Lumbaruap dengan desa Tornagodang. Manalah itu titiknya yang disepakati orang itu, itulah Aik Bolon namanya itu. Itu Aik Bolon, batasnya dengan Tornagodang dengan Lumbaruap. Ya, setelah itu kesepakatan orang tua disetujui oleh pemerintah untuk dokumentasi untuk di negara. Resmilah batas yang disepakati orang tua menjadi Aik Bolon, batas dengan Tornagodang, Lumbaruap. Setelah itu pemerintah ataupun dinas kehutanan waktu itu pada saat itu masih Kabupaten Tapanuli Utara. Dinas kehutanan dari Tapanuli Utara melihat lahan yang ada di Sialogo ini terletak ada lahan tidur. Makanya kehutanan butuh untuk perluasan penanaman reboisasi penghijauan pinus. Sehingga dinas kehutanan datang menjumpai orang tua dari Tornagodang. Apakah orang tua Tornagodang setuju memberikan Sialogo ini menjadi penanaman reboisasi pinus? Orang tua dari Tornagodang sepakat setuju. Sehingga dalam rangka penyerahannya datanglah dari kehutanan, ada dari kehutanan Tapanuli Utara, ada itu stempel penyerahannya. Ada dari Balige, kehutanan dari Balige, ada dari Tukoni Solu, ada dari Persuburan, dan juga diresmikan oleh Muspika. Yang pada saat itu istilahnya di dalam camat, belum lagi camat istilahnya masih sistem pidana. Dan Ramil sekarang belum lagi dan Ramil Buterpra
dan kepolisian. Ada itu stempel instansi muspika dari perseluruhan dengan kehutanan yang saya bilang tersebut.